Apa yang terjadi ketika penyesalan datang terlalu terlambat? Ketika sebuah tindakan tidak bisa diubah, dan suara tangisan mengiringi langkah-langkah kita menuju kedamaian yang terlambat ditemukan? Simak cerita ini sampai akhir, dan rasakan bagaimana kehidupan bisa berubah hanya dalam sekejap, ketika kebanggaan dan kesombongan meruntuhkan segalanya. Sambil merenungi hikmah yang dapat kita petik, mari kita juga kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Tulis sholawat di kolom komentar dan sebarkan kebaikan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat dengan latar belakang dan kejadian yang menyerupai kenyataan, dengan tujuan untuk diambil hikmahnya. Semua karakter dan alur cerita sepenuhnya dibuat untuk menggugah pemikiran dan merenung. Jika cerita ini menginspirasi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita yang penuh makna. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kedamaian hati. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung di Bondowoso, Jawa Timur, hiduplah seorang wanita bernama Bu Hajah Halimah. Ia berasal dari keluarga kaya raya dan berpengaruh di masyarakat. Keadaan ekonomi yang melimpah membuat hidupnya tampak sempurna. Seperti segala sesuatunya selalu berjalan dengan baik. Bu Hajah Halimah memiliki segalanya. Rumah besar, kebun yang luas, serta kekuasaan di lingkungan sekitar. Ia memiliki sebuah status yang sangat tinggi di mata banyak orang, baik di desa maupun kota. Anaknya, seorang pegawai negeri yang sukses, akhirnya menikah dan membawa seorang wanita dari desa untuk menjadi istrinya. Bu Hajah Halimah merasa bahwa menantunya, yang berasal dari keluarga sederhana di desa, tidak layak untuk tinggal di rumah besar mereka. Meskipun menantu tersebut sudah berusaha beradaptasi dengan kehidupan yang jauh berbeda, Bu Hajah Halimah tak pernah memberikan kesempatan untuknya merasa diterima. Dengan segala kecanggihan hidup dan posisi yang dimilikinya, Bu Hajah Halimah merasa menantunya, yang berasal dari desa tersebut, hanyalah seorang perempuan biasa yang tidak pantas berada di tengah-tengah keluarganya yang terhormat. Sejak hari pertama menantu tersebut datang ke rumah mereka, Bu Hajah Halimah sudah merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani. Di balik senyum yang tampaknya ramah, Bu Hajah Halimah mulai memperlakukan menantunya dengan cara yang dingin. Ia tidak pernah mengajak menantunya berbicara, dan setiap kali mereka duduk di meja makan, Bu Hajah Halimah lebih memilih untuk menyembunyikan makanan agar menantunya merasa tak diperhatikan. Ketika keluarga akan berpergian atau mengadakan acara, menantu tersebut tak pernah diikutkan. Bu Hajah Halimah selalu menemukan alasan untuk tidak melibatkan menantunya dalam kegiatan keluarga. Perlakuan itu semakin lama semakin menyakitkan, dan menantu itu pun merasa semakin terasingkan. Pagi hari berikutnya, Bu Hajah Halimah memerintahkan menantunya untuk membersihkan halaman belakang rumah mereka, sebuah tugas yang terlihat sederhana namun dipenuhi dengan kebencian tersembunyi. Tidak ada kata terima kasih atau pengakuan atas usaha yang dilakukan oleh menantunya. Sebaliknya, Bu Hajah Halimah hanya memberikan tatapan dingin, seolah-olah menantunya tak pernah ada di sana. Di bawah atap yang besar dan megah, menantu itu merasa kecil dan tak berarti. Suatu hari, ketika Bu Hajah Halimah pulang dari sebuah acara di kota, ia melihat menantunya sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Tanpa alasan yang jelas, Bu Hajah Halimah merasa kesal. Ia merasa bahwa menantunya tidak pantas berada di tempat yang sama dengan dirinya. Maka, tanpa perasaan, Bu Hajah Halimah dengan suara yang keras memerintahkan menantunya untuk pergi ke dapur dan menyiapkan makanan. Menantu itu, yang sebenarnya sedang merasa kelelahan setelah menjalani pekerjaan rumah yang lain, merasa terhina. Tapi ia tetap taat, karena itu adalah satu-satunya cara yang ia tahu untuk menjaga kedamaian. Namun, tidak lama setelah kejadian itu, Bu Hajah Halimah semakin merasa terganggu dengan keberadaan menantunya di rumah tersebut. Ia merasa bahwa wanita itu tidak pantas berada di sana. Keluarga mereka terlalu tinggi derajatnya, terlalu terhormat untuk menerima seseorang dari desa sebagai bagian dari kehidupan mereka. Perlakuan buruk Bu Hajah Halimah semakin menjadi, membuat menantunya merasa semakin tertekan. Setiap kali menantu tersebut mencoba berbicara atau menyampaikan pendapat, Bu Hajah Halimah hanya menatapnya dengan sinis, seakan-akan setiap kata yang keluar dari mulut menantunya adalah sesuatu yang mengganggu. Perlahan-lahan,
Menantu tersebut merasa bahwa dirinya tidak hanya terasingkan, tetapi juga tidak dihargai. Namun, puncak dari perlakuan Bu Hajah Halimah datang ketika menantunya melakukan sebuah kesalahan kecil. Hal itu sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi bagi Bu Hajah Halimah, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuasaannya. Menantu tersebut secara tidak sengaja membuat sebuah kekeliruan kecil dalam pekerjaan rumah tangga, yang pada akhirnya menyebabkan Bu Hajah Halimah kehilangan kesabaran. Dengan kemarahan yang memuncak, ia mengambil keputusan yang sangat kejam. Di balik pintu rumah besar itu, menantu tersebut tidak hanya disalahkan, tetapi juga diperlakukan dengan cara yang sangat kejam. Bu Hajah Halimah memutuskan untuk menahan menantunya dalam sebuah ruang sempit dan gelap, tanpa memberikan makanan atau minuman yang layak. Seharusnya itu hanya kesalahan kecil, tetapi di mata Bu Hajah Halimah, itu adalah pelanggaran yang tak termaafkan. Dalam hati Bu Hajah Halimah, ia merasa bahwa menantunya pantas mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hari-hari berlalu, dan menantu tersebut terus menderita dalam ruang sempit itu, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam keheningan rumah besar itu, hanya ada rasa kesepian dan rasa sakit yang terpendam. Setiap detik yang berlalu terasa seperti penyiksaan yang tak terhingga. Namun, tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Di luar, suami Bu Hajah Halimah mulai merasa ada yang tidak beres. Menantu yang biasa ia lihat selalu di rumah, kini menghilang tanpa jejak. Dengan rasa cemas yang mendalam, suami Bu Hajah Halimah memutuskan untuk mencari menantunya. Ia bertanya kepada pelayan dan mencari di seluruh penjuru rumah, namun tak ada yang tahu keberadaan menantunya. Perasaan cemas semakin membebani dirinya. Suatu malam, saat ia sedang mencari di sekitar rumah, ia akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Suaminya menemukan menantunya yang terpasung di sebuah ruangan gelap, terbaring lemah tanpa ada yang merawatnya. Matanya yang kosong menatap suaminya dengan tatapan penuh penderitaan. Suami Bu Hajah Halimah merasa hatinya hancur melihat keadaan menantunya yang mengenaskan. Dengan penuh rasa marah dan kecewa, suami Bu Hajah Halimah membawa menantunya keluar dari rumah tersebut. Ia tidak peduli lagi dengan segala status dan kekuasaan Bu Hajah Halimah. Yang terpenting baginya adalah menyelamatkan menantunya dari penderitaan yang tak manusiawi. Menantu yang telah lama menderita akhirnya memilih untuk pergi dan mencari kehidupan yang lebih baik. Ia merasa tak sanggup lagi hidup di bawah atap yang penuh kebencian dan perlakuan kasar. Tanpa ragu, ia meninggalkan rumah itu, membawa dirinya jauh dari segala kesakitan yang telah ia alami. Namun, apakah Bu Hajah Halimah akan menyadari perbuatannya? Akankah ia merasa penyesalan sebelum semuanya terlambat? Keputusan yang diambilnya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya yang tidak terduga. Setelah menantu yang telah menderita itu pergi, suasana di rumah Bu Hajah Halimah semakin terasa sepi. Rumah yang dulunya penuh dengan aktivitas dan kebahagiaan kini terasa hampa. Bu Hajah Halimah, meskipun tidak mengungkapkan penyesalannya, merasakan ada yang hilang. Kehadiran menantunya, yang mungkin ia anggap remeh, ternyata menyisakan kekosongan yang besar di hatinya. Namun, kebanggaan dan keangkuhan yang mendalam membuat Bu Hajah Halimah enggan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Setiap hari, Bu Hajah Halimah merasakan ada yang tidak beres dalam dirinya. Tubuhnya yang dulu sehat dan bugar kini mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Ia merasakan nyeri yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang mengganggu di dalam tubuhnya. Namun, ia menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai gangguan kecil yang akan segera hilang dengan sendirinya. Bu Hajah Halimah, yang terbiasa kuat dan tegar, merasa bahwa ia tak perlu peduli pada hal-hal sepele seperti itu. Namun, semakin lama, rasa sakit itu semakin menjadi. Bu Hajah Halimah mulai merasa sulit untuk bergerak dengan leluasa. Kaki dan tangannya terasa lemah, dan ia sering merasa pusing tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menutupi semua gejala itu, tetapi semakin lama, rasa sakit yang ia rasakan semakin mengganggu. Di dalam dirinya, ada ketakutan yang perlahan tumbuh, meskipun ia tak mau mengakui bahwa sesuatu yang serius tengah terjadi pada tubuhnya. Suatu pagi, Bu Hajah Halimah terjatuh saat berjalan ke ruang tamu. Ia tidak bisa menggerakkan kakinya dan merasakan kesakitan yang sangat hebat.
Tubuhnya mulai lumpuh sebagian, dan ia tak bisa lagi bergerak dengan bebas seperti sebelumnya. Keluarganya yang terkejut segera membawanya ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tubuhnya. Namun, dokter yang memeriksa hanya bisa memberikan penjelasan yang sangat mengkhawatirkan. Bu Hajah Halimah didiagnosis menderita penyakit langka yang menyebabkan tubuhnya kehilangan fungsi secara perlahan. Penyakit itu menggerogoti tubuhnya, membuatnya semakin lemah dari hari ke hari. Sejak saat itu, hidup Bu Hajah Halimah berubah drastis. Ia yang dulunya selalu merasa superior dan tak tergoyahkan kini harus bergantung pada orang lain untuk segala hal. Ia merasa sangat terhina karena harus bergantung pada orang lain untuk merawatnya. Setiap kali melihat dirinya yang tak lagi kuat seperti dulu, ia teringat pada perbuatannya terhadap menantunya, yang ia perlakukan dengan begitu kasar dan tidak adil. Namun, kebanggaan Bu Hajah Halimah masih bertahan. Ia tidak mau mengakui bahwa sakit yang ia derita adalah akibat dari perlakuannya terhadap menantunya. Di dalam hatinya, Bu Hajah Halimah merasa bahwa segala yang terjadi padanya adalah ujian dari Allah. Ia berusaha mengalihkan perhatian dari rasa sakit yang semakin melumpuhkan tubuhnya, mencoba untuk tetap tegar dan tidak menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain. Hari demi hari, penyakitnya semakin parah. Tubuh Bu Hajah Halimah semakin lemah, dan ia mulai kehilangan kemampuannya untuk berbicara dengan lancar. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, tak bisa lagi melakukan aktivitas seperti dulu. Keadaan ini membuatnya merenung, berusaha mencari-cari alasan mengapa semua ini terjadi. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan penyesalan yang dalam, meskipun sudah terlambat. Suatu malam, dalam keadaan terbaring lemah, Bu Hajah Halimah teringat pada menantunya. Ia mengingat semua perlakuan buruk yang telah ia lakukan, bagaimana ia selalu menyembunyikan makanan darinya, bagaimana ia tidak pernah mengajaknya berbicara, dan bagaimana ia bahkan memasung menantunya hanya karena kesalahan kecil. Bu Hajah Halimah menyesali semua itu. Namun penyesalan yang datang sudah terlalu terlambat. Menantunya sudah pergi, jauh dari rumah itu, meninggalkan segala perlakuan buruk yang diterimanya. Dalam keadaan yang semakin buruk, Bu Hajah Halimah merasa bahwa waktu hidupnya semakin terbatas. Tubuhnya semakin lemah, dan ia merasa semakin dekat dengan akhir hidupnya. Ia mulai memikirkan semua yang telah terjadi, mulai dari kebanggaan dan kesombongannya yang membutakan hati, hingga perlakuannya yang sangat kejam terhadap menantunya. Semua itu kini terasa seperti beban berat yang harus ia tanggung, meskipun penyesalan itu tak bisa mengubah apa yang telah ia lakukan. Namun, pada akhirnya, Bu Hajah Halimah tak bisa menghindari takdirnya. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya semakin parah, dan ia tak mampu lagi melawan. Dalam keheningan malam, di rumah yang dulu megah dan penuh kebanggaan, Bu Hajah Halimah menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada yang datang meratapi kepergiannya. Ia meninggal dalam kesendirian, tanpa ada yang merasa kehilangan. Namun, cerita Bu Hajah Halimah tidak berakhir begitu saja. Kuburan Bu Hajah Halimah, yang terletak di pemakaman desa Bondowoso, mulai menjadi tempat yang misterius. Beberapa orang yang melewati kuburannya sering mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara tangisan itu datang dari dalam kuburan, terdengar jelas meskipun tak ada seorang pun yang terlihat di sekitar tempat itu. Suara tangisan itu menjadi sebuah misteri yang membuat banyak orang merasa takut. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam kuburan Bu Hajah Halimah, tetapi setiap malam, suara tangisan itu terdengar semakin keras. Seolah-olah Bu Hajah Halimah, yang telah meninggal, masih merasakan penyesalan yang mendalam atas semua perbuatannya, dan tangisan itu adalah manifestasi dari rasa bersalah yang tak bisa ia hilangkan. Hari-hari berlalu setelah kepergian Bu Hajah Halimah, namun suara tangisan dari kuburannya terus terdengar. Di desa Bondowoso, desas-desus mulai berkembang tentang kejadian aneh yang menimpa kuburan Bu Hajah Halimah. Setiap orang yang melewati pemakaman itu pada malam hari melaporkan bahwa mereka mendengar suara wanita yang menangis dengan penuh kesedihan. Meskipun beberapa orang mencoba mengabaikannya, rasa takut dan rasa penasaran tetap menghantui mereka yang berani mendekati area tersebut. Suara tangisan itu mengundang perhatian banyak orang, dan tidak lama setelah itu, beberapa warga desa mulai berkumpul di sekitar kuburan Bu Hajah Halimah. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh dan menakutkan di tempat itu,
Seakan ada roh yang tak bisa tenang. Desas-desus tentang suara tangisan yang datang dari kuburan Bu Hajah Halimah mulai menjadi topik perbincangan di setiap sudut desa. Ada yang mengatakan bahwa suara itu adalah bentuk hukuman atas perbuatan buruk Bu Hajah Halimah selama hidupnya. Dan ada pula yang percaya bahwa itu adalah penyesalan yang tak bisa disembuhkan. Namun, ada satu orang yang merasa penasaran lebih dalam tentang kejadian itu, suami Bu Hajah Halimah. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kesendirian, tanpa mendengar suara atau melihat reaksi dari istrinya, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Sejak kematian Bu Hajah Halimah, ia terus merasa sepi, meskipun ia tahu bahwa perasaan itu adalah hasil dari perpisahannya dengan sang istri. Tetapi yang lebih membuatnya gelisah adalah suara tangisan yang datang dari kuburan. Suami Bu Hajah Halimah, yang selama ini berusaha untuk tetap kuat dan melanjutkan hidup, merasa bahwa ada yang belum tuntas. Dalam dirinya, tumbuh sebuah dorongan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi setelah kematian istrinya. Suara tangisan itu terus mengganggunya, dan ia tak bisa mengabaikannya begitu saja. Keinginan untuk mencari jawaban mengalahkan rasa takut yang mulai menyelimuti hatinya. Pada suatu malam yang sunyi, suami Bu Hajah Halimah memutuskan untuk pergi ke kuburan. Dengan langkah yang penuh keraguan, ia berjalan menuju pemakaman tempat istrinya dimakamkan. Malam itu, angin bertiup pelan, dan bulan purnama menerangi jalan setapak yang membawanya ke area pemakaman. Suara tangisan itu terdengar semakin jelas seiring langkah kakinya mendekat. Setibanya di kuburan Bu Hajah Halimah, suami itu berhenti sejenak, merasa gemetar. Hanya ada suara alam yang terdengar, namun dalam keheningan malam, suara tangisan itu kembali terdengar. Seolah-olah suara itu datang dari dalam tanah, memanggil dengan penuh kesedihan dan penyesalan yang tak terucapkan. Suami Bu Hajah Halimah merasakan ketakutan yang mencekam, namun ia tetap melangkah lebih dekat ke makam istrinya. Dengan suara gemetar, suami itu memanggil nama istrinya, berharap suara tangisan itu berhenti. Ia meminta agar Bu Hajah Halimah diberi kedamaian, agar ia bisa tenang di alam kubur. Namun, meskipun ia berbicara dengan penuh pengharapan, suara tangisan itu tidak kunjung berhenti. Setiap kata yang diucapkannya seolah hanya menambah kedalaman kesedihan yang terdengar dari kuburan. Di tengah keheningan yang menakutkan itu, suami Bu Hajah Halimah teringat kembali pada hari-hari terakhir kehidupan istrinya. Ia teringat pada kebanggaan dan kesombongan Bu Hajah Halimah, yang membuatnya tidak melihat kesedihan yang dirasakan oleh menantunya. Ia merasa bahwa ia juga memiliki tanggung jawab terhadap semua yang terjadi. Menyaksikan suara tangisan yang tidak berujung itu, ia akhirnya merasakan penyesalan yang dalam. Meskipun tidak seburuk yang dialami oleh menantunya, ia menyadari bahwa dirinya pun turut berperan dalam kebodohan yang membawa penderitaan. Namun, meskipun ia menyesali semuanya, suami Bu Hajah Halimah tahu bahwa penyesalan itu tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Semua itu telah berlalu, dan tak ada yang bisa menghidupkan kembali apa yang telah hilang. Ia hanya bisa berdiri di sana, di depan kuburan, merasa terperangkap antara kesedihan dan ketakutan. Suatu malam setelah kunjungan itu, suara tangisan semakin terasa dekat. Bukan hanya di pemakaman, tetapi juga di rumah besar yang dulu menjadi tempat tinggal Bu Hajah Halimah. Warga desa mulai merasakan kehadiran yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu ketenangan mereka. Beberapa orang yang berani mengunjungi rumah itu melaporkan bahwa mereka merasa seperti ada yang mengintai mereka di dalam, meskipun rumah itu tampak kosong. Keanehan semakin terasa saat suami Bu Hajah Halimah merasa dirinya semakin terisolasi. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suara tangisan yang datang dari kuburan tampaknya mulai menghantuinya, bahkan saat ia berada di rumah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya, dan rasa takut mulai menguasainya. Hari-hari berlalu, dan suami Bu Hajah Halimah semakin terperangkap dalam perasaan tidak tenang. Keputusan yang ia buat, meninggalkan menantunya dalam penderitaan dan membiarkan segala perlakuan buruk terhadapnya, kini kembali menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa ia lepas. Seolah-olah takdir telah mempermainkannya dengan cara yang paling menyakitkan. Suara tangisan itu, yang dahulu dianggap hanya sebagai desas-desus atau mitos,
kini menjadi nyata dalam kehidupannya. Penyesalan yang datang terlambat hanya memperburuk keadaan, dan ia tak tahu bagaimana cara untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan. Satu-satunya yang ia rasakan adalah kehadiran suara yang terus mengganggu pikirannya. Suara tangisan dari kuburan yang tak bisa ia lupakan. Setelah malam-malam yang penuh dengan ketegangan dan keheningan yang terpecah oleh suara tangisan, kehidupan suami Bu Hajah Halimah semakin dipenuhi dengan kegelisahan. Suara yang datang dari kuburan istrinya seolah telah merasuk ke dalam jiwanya, mengganggu setiap pikirannya. Tak hanya saat ia berada di pemakaman, namun juga saat ia di rumah. Setiap sudut rumah besar yang dulu dipenuhi dengan kemegahan, kini terasa semakin sepi dan menakutkan. Bahkan langkahnya di dalam rumah terdengar seperti gema yang mengisi ruang kosong. Suami Bu Hajah Halimah mencoba untuk tetap menjalani kehidupannya, namun perasaan cemas dan penyesalan terus menghantuinya. Tidak ada satu malam pun yang ia lewati tanpa terbangun karena suara tangisan yang mengerikan itu. Setiap malam, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, menunggunya di setiap sudut rumah yang kini terasa asing. Rasa takut dan penyesalan semakin menggerogoti batinnya, namun ia tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Suatu malam yang kelam, suami Bu Hajah Halimah memutuskan untuk pergi ke pemakaman lagi, berharap bisa menemukan kedamaian dan jawaban dari suara tangisan yang terus mengganggunya. Dalam keheningan malam, ia kembali berjalan menuju kuburan Bu Hajah Halimah. Langkah kakinya berat, dan seiring semakin dekatnya ia ke pemakaman, suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Di depan makam istrinya, suami Bu Hajah Halimah berhenti dan memandang batu nisan yang terukir dengan nama Bu Hajah Halimah. Ia merasakan beban yang luar biasa di dadanya, rasa sakit yang datang dari kesalahannya sendiri. Ia menyadari betapa besar kesalahannya selama ini, tidak hanya dalam perlakuan terhadap menantunya, tetapi juga dalam kesombongannya yang mengabaikan perasaan orang lain. Ia berdiri di sana, seolah waktu berhenti. Suara tangisan itu mengisi ruang malam yang sunyi. Di bawah cahaya bulan yang memudar, ia teringat pada semua kesalahan yang telah dibuat. Ia merasakan sebuah perasaan yang sangat dalam, sebuah penyesalan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keadaan ini, yang dihadapi seorang pria yang terperangkap dalam hidupnya sendiri, memaksanya untuk mencari jawaban atas semua yang telah terjadi. Suami Bu Hajah Halimah mulai merasakan bahwa suara tangisan itu bukan hanya sebuah kebetulan. Ia merasa bahwa itu adalah sebuah pesan, suatu bentuk peringatan yang datang dari alam yang lebih tinggi, mungkin dari Allah sendiri. Dalam ketidakberdayanya, ia memutuskan untuk berbicara dengan suara itu, meskipun ia tahu tak ada jawaban yang akan datang. Ia berbicara dalam hati, berharap bisa menemukan kedamaian, berharap agar suara itu berhenti dan memberinya ketenangan. Bu Hajah, ucapnya lirih. Apa yang telah aku lakukan? Aku tahu aku telah menyakitimu, dan kini aku menanggung beban yang sangat berat. Aku minta maaf, meskipun aku tahu penyesalan ini sudah terlambat. Aku harap suara tangisan itu berhenti, agar aku bisa tenang, agar kita semua bisa tenang. Namun, suara tangisan itu tetap terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Suami Bu Hajah Halimah merasa tubuhnya lemah, seperti tak sanggup lagi untuk berdiri. Di tengah malam yang gelap, ia terjatuh, merasakan betapa penyesalannya semakin menyesakkan dada. Ketika ia terbangun, pandangannya kabur. Namun ia tahu bahwa ia tak akan bisa melepaskan diri dari perasaan ini. Hari-hari berlalu dan semakin banyak waktu yang ia habiskan dalam kesendirian. Suami Bu Hajah Halimah mulai mencari jawaban melalui berbagai cara. Ia bertanya pada orang-orang yang lebih bijaksana, pada para ulama dan tokoh agama di desanya. Namun, tak ada yang bisa memberi jawaban pasti tentang suara tangisan itu. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah bentuk hukuman, sementara yang lain menganggapnya sebagai cara alam untuk mengingatkan manusia akan kesalahan yang telah mereka buat. Suami Bu Hajah Halimah akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke tempat-tempat suci yang diyakini dapat memberikan pencerahan. Ia berharap bahwa dengan melakukan perjalanan tersebut, ia dapat menemukan kedamaian batin dan mungkin sedikit demi sedikit bisa melepaskan dirinya dari rasa bersalah yang begitu mendalam. Namun, meskipun ia mencari ke berbagai tempat, suara tangisan itu tidak pernah hilang.
Ia merasa bahwa meskipun ia menjauhkan diri dari rumah, suara itu terus mengikutinya, mengikuti setiap langkahnya. Beberapa minggu kemudian, suami Bu Hajah Halimah kembali ke desa dengan pikiran yang kacau. Ia merasa semakin dekat dengan sebuah pemahaman, namun juga semakin jauh dari kedamaian. Saat ia kembali ke rumah, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Rumah yang dulu penuh dengan kesibukan kini terasa sangat hening, bahkan cenderung suram. Rumah itu seakan menjadi tempat yang dipenuhi oleh kenangan buruk dan penyesalan yang terus menggema. Pada suatu malam, ia duduk di ruang tamu yang besar, tempat yang dulu sering ia habiskan bersama istrinya. Ia mengingat kembali segala perlakuan buruk yang telah ia lakukan kepada menantunya, yang meskipun ia merasa itu adalah keputusan yang benar, pada kenyataannya adalah tindakan yang sangat salah. Penyesalan itu semakin menyesakkan, dan suara tangisan yang terus terdengar di hatinya semakin memekakan telinga. Di dalam kesendiriannya, suami Bu Hajah Halimah akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa suara tangisan itu bukan hanya datang dari alam atau dari roh Bu Hajah Halimah. Itu adalah suara dari dalam dirinya sendiri. Suara dari hatinya yang terperangkap dalam rasa bersalah yang tak bisa terhapuskan. Ia menyadari bahwa tidak ada perjalanan atau tempat yang dapat memberikan kedamaian selama ia masih terjebak dalam penyesalan. Dengan perasaan yang hancur, suami Bu Hajah Halimah memutuskan untuk menulis sebuah surat kepada menantunya. Ia ingin meminta maaf, berharap bahwa meskipun semuanya telah berakhir, ada cara untuk meraih sedikit kedamaian. Namun, ia tahu bahwa meskipun ia menulis surat itu, tak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Saat ia menulis surat itu, suara tangisan yang ia dengar seolah-olah semakin mereda, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus kesalahannya. Penyesalan itu akan tetap ada, dan ia harus hidup dengan kenyataan bahwa ia tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya. Begitulah akhir dari perjalanan panjang seorang pria yang terjebak oleh masa lalunya, yang terus dihantui oleh suara yang tak bisa ia lupakan. Setelah berhari-hari merenung dan berusaha memahami apa yang terjadi, suami Bu Hajah Halimah akhirnya mulai merasakan bahwa perasaannya yang kacau dan penyesalan mendalam itu tidak akan pernah hilang. Ia tahu bahwa meskipun ia terus mencari, tidak ada cara untuk membalikan waktu atau memperbaiki apa yang telah terjadi. Semua yang telah ia lakukan, baik kepada menantunya maupun kepada istrinya, adalah bagian dari takdir yang harus ia terima. Keputusan-keputusan yang salah, kata-kata yang kasar, dan perbuatan yang tidak manusiawi, semuanya telah terukir dalam sejarah hidupnya, dan sekarang ia harus menghadapi kenyataan itu dengan segenap hati. Pada suatu sore yang tenang, suami Bu Hajah Halimah duduk di depan rumah besar mereka yang kini semakin rapuh dan kosong. Rumah yang dulu dipenuhi kemewahan dan tawa kini hanya menyisakan kenangan pahit. Di sana, ia duduk sendiri, menatap langit yang perlahan berubah oranye dengan cahaya senja yang memudar. Suara-suara burung dan desiran angin yang sejuk adalah satu-satunya yang terdengar. Namun, dalam keheningan itu, ada satu suara yang terus mengganggunya, suara penyesalan yang tidak bisa ia hindari. Ia menatap batu nisan Bu Hajah Halimah yang terletak di halaman rumah. Meski tubuh istrinya telah lama terkubur, ia merasa seolah-olah Bu Hajah Halimah masih ada di sana, bersembunyi di balik kabut penyesalan dan kesedihan. Suami itu memikirkan semua kenangan mereka, bagaimana ia dan istrinya dulu memiliki impian besar tentang kehidupan yang penuh kesuksesan dan kehormatan. Namun, impian itu seakan sirna seiring berjalannya waktu, digantikan oleh kesombongan, kebanggaan, dan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. Perasaan bersalah semakin mendalam ketika ia teringat akan menantunya. Bagaimana wanita itu datang ke rumah mereka, membawa harapan untuk diterima, namun akhirnya justru disakiti dan dihina oleh ibunya sendiri. Ia menyadari bahwa meskipun Bu Hajah Halimah memiliki kedudukan yang tinggi dan harta yang melimpah, kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak dapat dibeli dengan kekayaan atau status. Ia ingin sekali bisa memutar balik waktu, memberikan kesempatan bagi menantunya untuk merasakan cinta dan kehangatan keluarga, bukannya kebencian yang datang dari orang yang seharusnya melindunginya. Namun, semuanya sudah terlambat. Menantu itu telah pergi, dan meskipun suami Bu Hajah Halimah ingin sekali meminta maaf, ia tahu bahwa kata-kata itu tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka yang telah ia timbulkan. Seiring waktu berlalu,
Ia semakin sadar bahwa terkadang penyesalan datang terlalu terlambat. Ia tidak bisa lagi memperbaiki masa lalu, dan yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menerima kenyataan dan berharap bahwa suatu saat nanti, entah bagaimana, ia bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya. Suami Bu Hajah Halimah menghabiskan malam-malamnya dengan mengingat kembali setiap detik dalam kehidupannya yang telah lalu. Ia merasa seolah-olah waktu berlalu begitu cepat. Namun keputusan-keputusan yang ia buat telah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapuskan. Setiap malam, saat ia terjaga di dalam kegelapan, ia mendengar suara tangisan itu lagi. Tidak hanya datang dari kuburan Bu Hajah Halimah, tetapi juga datang dari dalam dirinya sendiri. Suara yang mengingatkan bahwa ia telah gagal sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang manusia. Namun, suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, ada sesuatu yang berbeda. Suami Bu Hajah Halimah mendengar suara tangisan itu, tetapi kali ini, ada keheningan yang menyertai suara tersebut. Suara itu tidak lagi terdengar menggema, melainkan terdengar seperti bisikan lembut yang perlahan-lahan mereda. Ia merasakan bahwa suara itu, meskipun masih ada, tidak lagi begitu menekan dan mengganggunya seperti dulu. Ia duduk di depan makam Bu Hajah Halimah, menatap batu nisan itu dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya sejak kematian istrinya, ia merasa sedikit tenang. Suara tangisan itu mulai menghilang, dan meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia merasa seolah-olah ada sedikit penerimaan yang datang ke dalam hatinya. Mungkin inilah yang disebut dengan kedamaian yang datang terlambat. Ia tidak bisa memutar waktu atau memperbaiki kesalahannya, tetapi ia bisa belajar untuk menerima kenyataan dan mencari cara untuk hidup dengan penyesalan itu. Keesokan harinya, suami Bu Hajah Halimah memutuskan untuk mencari menantunya. Meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan mudah, ia merasa bahwa itu adalah langkah yang perlu diambil untuk memberikan penutupan bagi dirinya dan untuk memberi kesempatan kepada menantunya untuk merasakan permintaan maaf yang tulus. Ia menulis surat, mengungkapkan penyesalan yang mendalam, berharap bahwa meskipun waktu telah berlalu, ada sedikit ruang dalam hati menantunya untuk memaafkan. Suami itu kemudian mengirimkan surat tersebut ke alamat terakhir menantunya, berharap bahwa suatu saat nanti, ia akan menerima balasan yang bisa memberikan sedikit kedamaian dalam hidupnya. Ia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang pasti, namun ia merasa bahwa inilah yang harus ia lakukan untuk mendapatkan sedikit penebusan atas kesalahannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun suami Bu Hajah Halimah merasa cemas, ia juga merasakan sedikit harapan. Suara tangisan yang dulu menggema kini hanya terdengar sebagai bisikan yang perlahan-lahan menghilang. Ia merasa bahwa ia telah melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk menebus kesalahannya. Kini, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu balasan dari menantunya dan berharap bahwa suatu saat nanti, ia akan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ketika surat itu akhirnya sampai kepada menantunya, ia merasakan berbagai perasaan yang datang begitu saja. Surat itu bukan hanya sekedar permintaan maaf, tetapi sebuah pengakuan atas segala perlakuan buruk yang telah ia alami. Menantu itu, meskipun telah pergi jauh, merasa bahwa suara dari suami Bu Hajah Halimah adalah langkah pertama menuju penyembuhan luka-luka yang telah lama terpendam. Namun, seperti halnya suami Bu Hajah Halimah, menantu itu juga tahu bahwa meskipun ia menerima permintaan maaf itu, penyesalan datang terlambat. Semua yang telah terjadi tidak bisa diubah, tetapi langkah-langkah kecil untuk meraih kedamaian harus dimulai dari sini. Beberapa minggu setelah surat itu sampai di tangan menantunya, suami Bu Hajah Halimah merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Meskipun ia tidak menerima balasan secara langsung, ia merasa ada kedamaian yang mulai meresap dalam dirinya. Suara tangisan yang sebelumnya terus mengganggunya, yang terus menghantui setiap langkahnya, kini terdengar lebih jauh. Semakin mereda dengan setiap langkah yang ia ambil menuju penerimaan. Di desa Bondowoso, kehidupan mulai berjalan seperti biasa. Warga yang dulu merasa takut akan suara misterius dari kuburan Bu Hajah Halimah kini kembali melanjutkan aktivitas mereka, meskipun mereka tetap tidak bisa mengabaikan kejadian-kejadian aneh yang telah terjadi. Suami Bu Hajah Halimah, yang dulu terperangkap dalam penyesalan dan rasa takut, kini mulai menerima bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Ia telah melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk mencari kedamaian. Bahkan,
Saat suara tangisan itu masih sesekali terdengar di malam hari, ia tidak lagi merasakannya sebagai sebuah hukuman. Suara itu, meskipun tetap ada, kini hanya menjadi pengingat akan kesalahan yang telah ia buat. Suami Bu Hajah Halimah memutuskan untuk kembali ke pemakaman pada malam yang sunyi itu. Ia duduk di depan makam istrinya untuk terakhir kalinya, merasakan udara malam yang dingin mengelilinginya. Di sana, ia merenung, menyadari bahwa meskipun ia telah menyesali segalanya, kehidupan harus terus berjalan. Dengan kepala yang tertunduk, ia akhirnya berbicara untuk terakhir kalinya. "Bu Hajah," ucapnya dengan suara pelan, "aku sudah mencoba memperbaiki yang telah rusak. Meskipun aku tahu itu tak mungkin. Aku menyesal, lebih dari apapun. Semoga kau bisa tenang, dan mungkin, semoga suara itu berhenti sekarang." Seiring dengan kata-katanya, sebuah angin lembut berhembus, membawa keheningan yang dalam. Untuk pertama kalinya sejak kepergian istrinya, suami itu merasa seolah-olah ada kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Seperti ada beban yang akhirnya terangkat, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Di kuburan yang sunyi, suara tangisan yang dulu terus menghantuinya kini mulai menghilang. Keheningan menggantikan segala kegelisahan yang pernah ia rasakan. Suami Bu Hajah Halimah merasakan bahwa, meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu atau memperbaiki kesalahannya, ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kepergian Bu Hajah Halimah telah memberikan pelajaran yang sangat berharga baginya, bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus terperangkap dalam penyesalan dan bahwa pengampunan, baik untuk orang lain maupun diri sendiri, adalah jalan menuju kedamaian sejati. Pada saat yang bersamaan, di tempat yang jauh, menantunya juga merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Meskipun waktu telah berlalu, surat dari suami Bu Hajah Halimah membawa sebuah akhir yang berbeda untuk dirinya. Tidak ada lagi rasa marah atau benci, hanya rasa sakit yang telah terselesaikan sedikit demi sedikit. Dalam diam, menantunya akhirnya bisa melepaskan semua kepahitan yang telah terkubur dalam hati. Ia tahu bahwa meskipun penyesalan datang terlambat, pengampunan dan penerimaan adalah jalan yang harus ditempuh untuk bisa benar-benar bebas. Hari-hari berlalu, dan desa Bondowoso kembali ke kehidupan yang tenang. Namun, di dalam hati suami Bu Hajah Halimah, ada sebuah perubahan yang nyata. Ia tidak lagi dihantui oleh suara tangisan yang dulu mengekang jiwanya. Ia akhirnya bisa tidur dengan tenang, menjalani sisa hidupnya dengan kesadaran bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menemukan kedamaian. Keheningan yang mengisi malam itu bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan batin yang lebih dalam, sebuah perjalanan untuk menerima dan belajar dari kesalahan, untuk menemukan kedamaian dalam kekacauan yang tercipta oleh kebanggaan dan kesombongan. Dan di kuburan Bu Hajah Halimah, meskipun hanya angin yang berhembus, sebuah bisikan seakan terdengar, membawa pesan terakhir dari jiwa yang kini telah pergi. Sebuah pesan tentang pengampunan, tentang menerima kenyataan, dan tentang bagaimana akhirnya, meskipun semuanya tampak terlambat, kedamaian dapat ditemukan dalam kebenaran yang diterima. Hikmah dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya saling menghargai, berbicara dengan bijak, dan menghindari perlakuan yang tidak adil terhadap orang lain, terutama keluarga kita sendiri. Penyesalan yang datang terlambat menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak menunda perbaikan hubungan dan meminta maaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali, Imran ayat 133 yang berbunyi, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu cepat dalam meminta ampunan dan memperbaiki hubungan yang rusak, sebelum terlambat. Karena tidak ada yang lebih berharga selain kedamaian hati dan keberkahan hidup yang diperoleh dengan saling memaafkan dan berbuat baik. Catatan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat dengan latar belakang dan kejadian yang menyerupai kenyataan, dengan tujuan untuk diambil hikmahnya. Semua karakter dan alur cerita sepenuhnya dibuat untuk menggugah pemikiran dan merenung. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar bisa terus mendapatkan cerita yang penuh makna lainnya.
Semoga kisah ini membawa kebaikan bagi kita semua.